Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan yang sakit segera diangkat penyakitnya ya. Masih kita bahas otomotif. Kali ini kita garap Scoopy ESP ya. Tahun berapa ini? Tahun 2015. Nah, seperti yang di awal video tadi, jadi keluhannya motor ini berebet. Kita hidupkan lagi ya biar lebih jelas. Tuh, untuk mesin hidup ya normal, untuk langsamnya normal atau stasioner kalau ada yang nggak tahu langsam. Nah, tapi ketika kita gas, tuh, nah berobat seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke proses penanganannya, jadi sebetulnya untuk motor Honda enak ya, di sini sudah dikasih tahu nih di bagian lampu kode mil di sini. Nah, di sini ada kedipan. Nanti kita hitung kedipannya berapa. Masing-masing kedipan ini mempunyai arti atau menunjukkan kesalahan dan kerusakan pada motor tersebut atau pada motor ini ya. Nah, misalnya terbaca 1 kali kedipan panjang ya. Berarti kerusakan ada pada sensor map atau manifold absolute pressure. Kemudian jika kedipan 7 kali menandakan kerusakan ada pada sensor EOT atau ECT ya, yang ada di bawah mesin di sana. Atau sensor oil engine temperature untuk motor Scoopy ya, karena tidak ada radiator. Untuk 8 kali kedipan ada pada sensor TP atau throttle position sensor. Dan lain-lain ya, nanti saya cantumkan aja di video ini nanti dibuatkan untuk kedipan di motor Honda ya, khusus motor Honda. Jadi kalian bisa screenshot nih di sini. Nah, itu ya untuk kerusakan pada motor Honda atau pembacaan kedipan pada motor Honda. Cara membacanya cukup mudah. Jadi kedipan panjang, nah itu menunjukkan puluhan. Misalkan 11 ya. 11 berarti 1 kali kedipan panjang dan 1 kali kedipan pendek. Untuk 52 misalkan 5 kali kedipan panjang dan 2 kali kedipan pendek. Dan selanjutnya kita baca di sini berapa kali kedipan di motor ini. Nah, perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kali kedipan panjang ya. Masuknya panjang karena tidak ada satuan. Nah, hitung lagi ya. Ini kita balik lagi. Nah, hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Nah, untuk 8 kali kedipan ini permasalahannya ada di sensor TP. Sensor TP adanya di sebelah sini ya, di throttle body di sini. Jadi kita buka dulu untuk joknya ya, biar lebih enak nih. Bagasi dan joknya. A few moments later. Nah, oke ya, untuk bagasi dan joknya sudah terbuka. Jadi untuk posisi sensor TP ada di bawah di throttle body. Nah, jadi posisinya ada di sebelah sini nih, kelihatan nggak? Nah, sebelah sini ini sensor TP. Sebelum kita melakukan penggantian, jadi kita cek dulu apakah yang bermasalah, apakah sensornya atau kabelnya yang putus ya. Karena bisa saja kabelnya yang putus, karena motor Honda ini sering banget nih. Di sini bisa dilihat nih. Di bagian kabel-kabel sini begitu kenceng banget ya tuh. Ini memudahkan kabel mudah putus. Nah, pada sensor ini ada 3 warna kabel. Yaitu warna kuning plat hitam, warna putih plat merah, dan warna hijau plat orange. Ya. Di sini. Kabel ini terhubung ke bagian ECU. Nah, di sebelah sini. Jadi kita cek dulu apakah kabelnya terhubung atau enggak ya. Coba dibuka di sebelah sini. Cover sebelah kanan. Nah, lanjut ya, perhatikan di sini. Jadi 3 warna ini tadi sudah dijelaskan ya, warna kuning plat hitam,
warna putih plat merah dan warna hijau plat orange, dia masuk ke bagian sini. Nah, di sini. Jadi adanya di soket sini. Ini sebelum melakukan penggantian ya, jadi kita cek dulu apakah kabelnya terhubung semua atau tidak. Karena di sini bisa kelihatan nih. Bentar ya, turunkan dulu. Nah, kelihatan nggak di bagian sini? Nah, ini ada bekas gigitan. Nah, bekas gigitan apa ya ini? Tikus kayaknya nih. Jadi kemungkinan kabelnya putus. Saya belum tahu ya ini. Apakah memang putus atau memang sensor TP-nya yang rusak. Nah, untuk ini, karena ini untuk kabel starter ya. Kabel starter, jadi kita periksa di bagian sini. Tuh. Nah, saya curiga di sini ya, bro. Kita buka aja. Wadaw. Oke bro, fokus di sini. Nah, perhatikan. Nah, untuk kabel sensor TP tadi semuanya ada di sini nih. Ini yang warna hijau plat oranye, kemudian warna putih plat merah, dan warna kuning plat hitam. Warna kuning plat hitam ini tadi sudah disambung dengan ini. Dan permasalahannya di sini putus. Nah ini ya. Nih, ini putus bekas gigitan tikus kayaknya ya. Mungkin di rumahnya banyak tikus. Nah, jadi untuk penanganannya kita langsung saja ini sambungkan dulu apakah hidupnya normal atau enggak. Kalau hidupnya normal berarti udah, permasalahannya di sini doang. Ada kabel ya. Nah, ini untuk mengecek dulu saja ya. Jadi kita sambungkan seperti ini dulu. Nanti kalau normal ya udah, masalahnya di sini. Karena sudah jelas ya kabel untuk sensor TP kan ini, nih jelas banget. Jadi yakin saya masalahnya di sini. Nah, kita sambung seperti ini dulu saja. Nanti kalau bagus ya kita rapikan. Dan jangan lupa untuk sensor TP-nya juga sambungkan lagi. Nah, sampai bunyi cetek. Nah. Kemudian kita cek sebelah sini. Aduh, slow ya. Nah, kita cek untuk kedipannya apakah hilang atau tidak. Oke, sudah nunggu beberapa detik, tidak ada kedipan, kita ulangi lagi. Nah, ini kedipan normal ya. Nah, kalau di sini ada kedipan lagi berarti tidak normal seperti tadi. Nah, sepertinya ini sudah bagus, kita coba hidupkan saja langsung ya starter. Tuh, untuk langsamnya sudah bisa. Kemudian kita gas. Nah, oke ya, sudah jelas permasalahannya jadi di sini. Jadi, coba kita cabut ya. Tuh, untuk stasioner masih normal, tapi ketika digas, tuh. Kita pasang lagi.
Oke bro, jadi kesimpulannya kalau misalkan ada kerusakan jangan dulu ganti-ganti spare part ya. Jadi ini kan permasalahan bukan di spare part nih seperti ini. Kadang-kadang kabel putus karena bisa karena tikus ataupun karena lain ya. Mungkin aja kabel bisa putus. Jadi sebelum ganti spare part kita periksa dulu apakah jalur-jalur kabelnya terhubung atau tidak. Jadi nantinya tidak akan sayang biaya ya. Sudah ganti ini itu tapi masalah masih gitu-gitu aja. Bukan maksud apa-apa tapi banyak yang kayak gitu ya. Jadi periksa dulu dengan teliti bagian kabel-kabelnya. Karena kalaupun spare part baru ya, sensor-sensor baru semua bagus, kalau kabelnya ya gak terhubung ya percuma. Jadi kita periksa kabelnya dulu. Dan ini tinggal disambungkan saja. Bentar, saya buka lagi. Tuh. Jadi ini tinggal disambungkan ke sini. Udah, permasalahannya cuma di sini doang. Oke, ya. A few moments later. Nah, oke ya. Jadi ini cuma perlu disambung saja seperti ini. Tuh. Kemudian kita kasih pengaman. Ini kuat ya, tuh. Kita tarik. Oke. Solder. Cukup disolder aja biar soketnya masih utuh ya, soket di dalamnya. Nah, ini kasih pengaman seperti ini. Nah, kemudian ini disambung ke kabel sini yang seharusnya ya, warna kuning plat hitam. Nah, panjangnya biar sama, jadi berarti segini. Nah, udah cukup segini aja. Kemudian sambungkan lagi. Oke, udah terpasang semua. Ya, kita tes lagi untuk memastikan ya. Memastikan apakah motornya sudah bagus. Oke ya, untuk masalah berebetnya sudah teratasi, jadi tanpa perlu diganti karena memang masalahnya ini cuma di kabel saja. Namun yang perlu diperhatikan itu dia sebelum melakukan penggantian periksa dulu satu persatu kabelnya. Karena kalaupun baru ya, sensor-sensor baru, kalau kabelnya tidak terhubung ya akan percuma. Dan untuk selanjutnya ini keluhan yang kedua, jadi di sini agak kedengaran berisik nih. Di bagian blok CVT dikit aja sih, jadi ketika digas memang umumnya Honda seperti itu ya, ketika digas ada suara tertek, nah seperti itu. Tapi saya yakin ini bukan di lahar blok CVT-nya ya, cuma ada di mungkin slider rumah rollernya saja yang udah oblak. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Jika pertanyaan lebih berlanjut bisa follow dan DM via Instagram saya. Linknya ada di deskripsi ya. Like jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.